Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dari Mazmur 63 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, seorang ahli psikologi bernama Abraham Maslow di dalam teorinya yang disebut Hierarchy of Needs atau teori hierarki kebutuhan mengatakan bahwa salah satu kebutuhan paling mendasar dari manusia adalah kebutuhan akan rasa aman, rasa bebas dari ancaman dan bahaya seperti pembunuhan, perang, terorisme, penyakit, kerusuhan, dan bencana. Tetapi menurut Abraham Maslow, manusia tidak pernah bisa sepenuhnya terlindung dari ancaman bahaya, sehingga manusia akan selalu merasa hidupnya dalam keadaan terancam. Itulah sebabnya kita sering melihat orang menyewa pengawal, bodyguard, satpam, dan jasa-jasa pengamanan lainnya. Tentu karena masih hidup di dunia, orang Kristen tidak terlepas dari ancaman bahaya tersebut. Tetapi ada perbedaan besar antara orang percaya dan tidak percaya dalam menyikapi ancaman yang datang ke dalam hidupnya. Orang yang tidak percaya hanya akan mengandalkan seluruh potensi, pikiran, tenaga, dan daya yang dia miliki untuk melindungi dirinya. Namun, mereka akan tetap hidup dalam perasaan tidak nyaman. Tetapi orang percaya, setelah mengupayakan perlindungan diri, selebihnya dia akan menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga walaupun ancaman tetap ada, tetapi di dalam kewaspadaan, dia tetap hidup nyaman karena keyakinannya pada perlindungan Tuhan. Inilah juga yang dialami Daud ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Pada saat itu, dia sedang berada di dalam ancaman ganda. Dia sedang melarikan diri dari pemberontakan anaknya Absalom. Sewaktu-waktu dia bisa saja tertangkap oleh pasukan Absalom dan dibunuh. Di sisi lain, padang gurun itu sendiri adalah ancaman. Di dalam Alkitab, padang gurun sering diidentikan dengan ancaman bahaya dan kematian. Padang gurun tidak menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan air. Selain itu, di padang gurun ada bahaya yang mengancam seperti ular berbisa, kalajengking, lebah beracun, dan banyak binatang berbahaya lainnya. Jadi sebenarnya kehidupan Daud pada waktu itu mirip seperti ungkapan lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Tidak ada tempat yang benar-benar aman untuk dia. Bahaya yang mengancam selalu mengikutinya. Tetapi disinilah peran iman Daud mengambil kendali. Walau bahaya mengancam, dia tidak panik. Dia tidak kehilangan kendali diri. Dia merasa nyaman karena yakin Tuhan menolong dan melindunginya. Dia berkata, sungguh engkau menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, karena saya lahir dan besar di sebuah dusun, saya sangat paham makna berlindung dan bersorak-sorai di dalam naungan sayap. Jadi orang tua saya memelihara ternak ayam. Dan elang pemangsa sering datang hendak memangsa anak-anak ayam tersebut. Jika ada elang yang datang, induk ayam akan memanggil anak-anaknya untuk berlindung. Tetapi ada kalanya anak-anak ayam ini tidak memiliki cukup waktu untuk mencari perlindungan. Jika situasinya seperti ini, induk ayam akan menyembunyikan dan melindungi anak-anaknya di bawah naungan sayapnya. Saya sering memperhatikan anak-anak ayam itu sering bermain-main di bawah sayap induknya. Padahal si elang masih terbang dan mengancam di atas mereka. Tetapi anak-anak ayam itu tidak panik, bahkan bisa bersukacita dan bermain di bawah sayap induknya. Mereka merasa aman dan nyaman di bawah naungan sayap induknya. Saya membayangkan begitulah yang dialami Daud. Sekalipun bahaya masih ada dan mengharuskan dia untuk tetap waspada, tetapi dia aman. Bahkan bisa bersorak-sorai karena dia tahu Tuhan menolong dan melindunginya. Demikian juga kiranya kita sebagai orang percaya menjalani hidup. Ancaman bahaya akan tetap ada. Terlebih di masa pandemi yang belum berlalu saat ini.
tentu kita masih harus tetap waspada, disiplin menjaga protokol kesehatan. Tetapi jangan sampai kehilangan sukacita, apalagi sampai kehilangan iman. Sambil tetap waspada, mari kita mempercayakan diri ke dalam lindungan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu, dan biarkan Tuhan bekerja untuk menolong dan melindungi kita. Kita akan selamat, bahkan kita akan bersorak-sorai dalam naungan sayap Tuhan. Sebab Tuhan telah berfirman di Yosua 1 ayat 9, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Selamat menjalani hidup aman dan nyaman bersama Tuhan. Tetaplah bersukacita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.